Sini Adi. Hah? Oh jadi. Ke belakang Ibu Ros. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Jadi hari ini saya akan melakukan diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Konsep inti budaya positif ada 8. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi perlu kita ketahui bahwa elemen profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi itu ada 3. Yang pertama ada namanya berdiferensiasi konten, ada berdiferensiasi proses, kemudian yang terakhir ada berdiferensiasi produk. Miskonsepsi posisi kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol, kita bisa perhatikan dari ilustrasi yang di atas. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bagaimana mengubah paradigma? Ada stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhannya sama, kemudian teori kontrolnya ada realitas kebutuhan berbeda. Stimulus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, semua orang melihat hal yang berbeda. Jadi ini adalah kebalikannya ya. Kita mencoba mengubah pandangan orang agar sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya sendiri yang memiliki kontrol atas diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada saat bujukan tidak berhasil. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Tapi Pak, disiplin positif. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan
memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kalau di dalam guru penggerak, bukan menuntut, tapi karena menuntun murid. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa, yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif merupakan kemampuan individu pendidik untuk mendidik peserta didik secara individual ataupun kelompok. Jadi semuanya sudah diterapkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, ya, dengan membagi beberapa anak agar dididik oleh satu orang guru. Kemudian kedua, pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Contoh profil pelajar Pancasilanya, semua mencakup dari 6 elemen dari profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menghargai diri sendiri. Jadi kalau untuk menghindari ketidaknyamanan dengan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu adalah motivasi dari luar atau motivasi eksternal, sedangkan untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi internal. Jadi motivasi internal menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Penghargaan. Pengaruh penghargaan, jadi ada pengaruh jangka panjang dan ada pengaruh jangka pendeknya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba.
Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa dan mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini, hasil kerja berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran, terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian mewujudkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulis cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Next, tabe. Oh ya, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua, akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, maka Anda tidak mendapatkannya. Berbicara masalah penghargaan tadi, dari materi-materi yang saya paparkan, ketika saya mengajar, saya suka memberikan penghargaan kepada murid-murid, apalagi ketika mereka sudah ujian semester. Saya itu selalu janjikan kepada anak-anak, siapapun yang mendapat nilai 90 ke atas, maka saya mendapatkan hadiah dari saya. Dan itu saya terapkan sampai sekarang. Jadi kalau mungkin dari materinya berbanding terbalik ya dengan saya. Di materi melarang memberikan penghargaan, tapi yang saya lakukan selalu memberikan penghargaan. Kemudian saya juga suka menghukum siswa, karena menurutku itu yang paling efektif sampai sekarang. Jadi agak bertentangan dengan materi guru penggerak yang saya terima. Karena jujur kalau mereka dikasih penghargaan, semangatnya itu luar biasa. Contohnya kemarin anak-anak waktu saya bawa lomba atletik, saya janjikan siapapun yang mendapat juara, saya belikan baju. Ternyata termotivasi semua, dan alhamdulillah ada beberapa mendapat juara dan saya belikan baju. Kemudian di kelas-kelas yang lalu, ketika ada siswa yang mendapatkan nilai ulangannya 90, saya kasih biasanya buku dan pulpen. Nah, itu bentuk penghargaan. Karena mungkin dari zaman saya sekolah juga suka dikasih begitu sama guru-guru saya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa, mungkin Pak Suwardi, apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ya, terima kasih. Kalau peraturan itu dibikin semua peraturan baru. Sementara kalau berbicara keyakinan, ya, itu meyakini saja bahwa apa yang saya lakukan ini baik atau salah. Sementara kalau peraturan itu tadi ada kesepakatan dibangun bersama antara teman-teman dan yang lain. Oh iya. Terima kasih Pak Suwardi. Bisa dilanjut Pak. Jadi berdasarkan teorinya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor?
Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Jadi menurut dari materi yang saya dapat itu katanya harus kata-katanya positif. Jadi misalnya menjaga kebersihan. Tidak boleh menggunakan kata-kata dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi kalimatnya katanya positif, menjaga kebersihan sekolah. Ya. Dilarang, dilarang. Ya, misalnya aktif dalam pembelajaran, tidak boleh menggunakan dilarang bermain-main di dalam kelas. Nah, itu katanya kalimat negatif ya, berdasarkan materi-materi yang saya dapat dari PP dan fasilitator. Jadi kata apa yang cocoknya kalau yang positifnya kira-kira bagaimana? Kayak misalnya harus yang kayak tadi dilarang membuang sampah sembarangan, berarti harus buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan kelas. Iya. Kenapa? Dilarang menggunakan kata-kata dilarang. Dilarang menggunakan kata-kata dilarang. Kenapa dilarang? Untuk membudayakan positif supaya orang Ya. dilarang. Ya. Karena begini, prinsipnya manusia itu kalau anak dikatakan dilarang, makin dia coba. Iya. Jadi Ini pasti kenapa saya dilarang ya? kenapa dilarang? Pasti timbul berpikiran, kenapa saya dilarang? Betul. Iya. Karena saya baca. Dilarang jadi. Tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kenapa dilarang? Cuman itu. Oh iya ya, salah ketik itu ya. Salah ketik itu ya. Ini contoh senjata orang tua. Iya. Ini dilarang. Harusnya menghormati antar sesama. Di sini dilarang melakukan kekerasan. Apa bagus sih kata-katanya di situ? Jangan lakukan kekerasan. Saling memaafkan di situ. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Ini tadi yang saya bilang, dilarang menghindari kekerasan, menjauhi narkoba. Dekati saya. Gunakan masker. Apa itu bergantian? Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Silakan antri. Ya, silakan antri atau apa ke situ? Budayakan antri. Budayakan antri. Ya. Terakhir ada kata Jangan berlari.